demikian. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anakmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dan dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Ketika anak-anak gereja akan menerima pemberkatan nikah, Deni Marconi Sihombing Berdayanti Purwopanjaitan, kami ambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Asa maringanan Kristusi marhini dihapus yang di bagasan rohamuna gabehot hamu marudat jalan marujahan bagasan roha inakolong, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berangkat serta berdasar di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara berkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita setuju kalau kami katakan bahwa ketika kita memilih anak, apakah putra atau putri di tengah-tengah keluarga, ketika anak-anak itu telah mencapai usia yang matang, kira-kira kita katakan 20 tahun ke atas minimal 23 sampai ke 30, yang pasti berukuran satu orang tua adalah kapan lagi anak-anak ini akan membina rumah tangga yang baik. Yang pasti kita mengatakan harapan kita bagaimana kita menikmati kehidupan rumah tangga, demikian juga kita mengharapkan anak-anak itu juga baik putra atau putri mendirikan rumah tangga mereka sendiri. Karena kita merasakan bahwa satu tanggung jawab kepada orang tua jika anak-anak itu belum mendirikan sebuah rumah tangga, dalam tanda kutip seolah-olah kita mengatakan mereka itu masih seperti anak-anak yang belum berubah menjadi seorang yang dewasa. Oleh karena itu banyak orang tua kembali mendesak anak-anaknya ketika umur mereka telah mencukupi, kapan lagi untuk menikah, kapan lagi akan membentuk rumah tangga, kapan lagi daputan rokap nasida di tengah-tengah parluan odo dari parkilon di tengah-tengah parluan akan aporas. Oleh karena itu ketika seorang anak menyatakan diri akan berumah tangga, salah satu pertanyaan orang tua adalah yaitu bagaimana mempersiapkan acara itu dengan baik. Sudah mengatur salah anak mulai anak menembak omak bapak anakku dube rokaku ina doaku sahabatku kalau tidak memperhitungkan bagaimana persiapan demi persiapan yang harus mereka lakukan untuk persiapan yang baik dalam acara pernikahan anak-anak mereka. Omat situasi itu ngatomani Pak Nurwata saat itu. Alam ini mau ketungan nahinahongan di bagasan buah di mata Yesus Kristus. Terlebih kalian berdua, Deni Marconi Sihombing Berdayanti Purwopanjaitan. Mungkin kalau saya katakan kepada kalian, apakah dasar kalian berumah tangga? Kemarin kita boleh berbicara sebentar tentang apakah itu rumah tangga. Yang pasti saya katakan dan mungkin kita setuju semua di sini, setiap orang mengharapkan kehidupan yang berbahagia di tengah-tengah rumah tangga. Minimal kita katakan bahwa kalau kami nanti berumah tangga, apapun persoalan, apapun yang akan kami hadapi, apapun yang akan terjadi kelak baik suka maupun duka, aku mengharapkan kami bisa sehati sepikir. Aku mengharapkan agar kami bisa sama-sama bersuka cita dan sama-sama juga menderita di tengah-tengah kehidupan berbagai pergumulan di tengah-tengah rumah tangga itu. Oleh karena itu sebentar lagi kalian akan masuk ke dalam jenjang yang dikatakan kehidupan berumah tangga. Saya katakan selamat menempuh kehidupan rumah tangga. Banyak orang menggambarkan rumah tangga itu bagaikan sebuah kapal yang kecil
kecil di tengah-tengah samudra yang sangat luas. Banyak orang menggambarkan bahwa kehidupan rumah tangga itu dibayangkan seperti sebuah kapal yang sangat kecil, hidup yang kecil ketika menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Saya katakan kemarin bahwa rumah tangga itu paling berbahagia antara 3 bulan sampai kita katakan 1 tahun. Ternyata dari hasil survei, banyak rumah tangga orang, termasuk rumah tangga orang Kristen, gagal ketika dia memasuki umur 1 tahun sampai dengan 15 tahun. Ketika 15 tahun ke atas banyak pun persoalan, rumah tangga itu kan mengatakannya sudahlah, kalau ini sudah menjadi bagian dari hidupku, dia akan tetap bertahan di dalam rumah tangga itu. Tetapi ketika memasuki umur 1 tahun, 5 tahun, menjelang 10 tahun, bahkan memasuki umur 15 tahun pernikahan, yang pasti gejolak itu akan semakin besar. Dan ketika seseorang gagal menjalani pergumulan itu, dia akan, kita katakan, di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang, termasuk orang Kristen, akhirnya bercerai, meninggalkan janji mereka ketika berhadapan di tengah-tengah kebaktian di gereja ketika menerima pemberkatan nikah. Yang kedua pada pagi hari ini saya katakan yang pertama bahwa kalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang di Efesus, kita gambarkan rumah tangga itu adalah sebuah hidup yang kecil menghadapi pergumulan yang besar, sebagaimana gereja juga berdiri di tengah-tengah dunia yang sangat luas, yang harus menghadapi berbagai pergumulan. Rasul Paulus katakan bahwa kepada jemaat Efesus, oleh iman. Yang pertama saya mau katakan bahwa dasar kita berumah tangga adalah, ketika kemarin kita berbicara, dasar kita mendirikan rumah tangga adalah kita beriman bahwa Tuhanlah yang menjadikan, Tuhanlah yang menentukan seseorang itu menjadi pasangan hidup. Tuhanlah yang menunjukkan siapa yang menjadi harus menjadi pasangan hidupku. Artinya ikaw berani toh Deni kau harus berani berkata di dalam hatimu sendiri, mengatakan bahwa Tuhanlah yang menentukan Merdayanti Guru Panjaitan pada saat ini menjadi pasangan hidupmu. Dan berani katakan di hadapan Tuhan di dalam hatimu bahwa Tuhanlah menjadikan Deni Markoli ini menjadi pasangan hidupmu dengan segala keterbatasan dan kelebihan masing-masing, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu Paulus katakan ketika seseorang itu mampu mengimani, mampu merasakan, mampu kita katakanlah bahwa dia memperkumpulkan Tuhanlah yang menjadikan seseorang itu menjadi pasangan hidupku. Persoalan apapun ke depan yang kalian hadapi, yang pasti tidak akan menggoyahkan, tidak akan menghancurkan, tidak akan membuat rumah tangga itu goyah di dalam segala sesuatu. Yang pasti kalian menginginkan kebahagiaan, pakailah iman untuk menghadapi segala sesuatunya. Yang kedua, Paulus katakan bahwa ketika kita beriman, kita berakar dan bertumbuh di dalam iman itu semua menghasilkan satu hal yang seharusnya dimiliki orang Kristen yang mengaku dirinya percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu kata kasih. Ya. Banyak orang mengerti kasih ini seolah-olah itu sesuatu adalah hukum pembalasan. Berkorban untuk diriku, maka aku akan berkorban untuk dirimu. Itu bukan kasih. Itu adalah kasih yang diajarkan oleh dunia. Tetapi kasih yang diajarkan oleh Tuhan bukan demikian. Kasih yang diajarkan Tuhan adalah sekalipun kau tidak mengasihi aku harus mengasihi kau. Sekalipun kau tidak mau berkorban untuk aku harus berkorban untuk engkau, karena aku sudah merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, itulah rumah tangga yang benar. Berlomba-lomba melakukan yang terbaik buat pasangan. Berlomba-lomba melakukan hal-hal yang indah di tengah-tengah rumah tangga, sekalipun mungkin saja kita tidak menerima balasan yang sama dari pasangan hidup kita. Itulah kasih yang sebenarnya, mampu saling menerima keterbatasan, mampu menghargai kelebihan pasangan, dan menganggap bahwa kekurangan itu, bahwa keterbatasan itu bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan, tetapi bagaimana kita mampu meredam itu dan kembali datang meminta jawaban Tuhan atas segala sesuatunya. Itulah kasih yang sebenarnya. Terimalah pasangan itu
berproses. Mungkin saja kita mengharapkan manusia itu lebih baik lagi, tetapi kadang-kadang kebalikannya bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak orang, banyak pemuda ditiki doli-doli pada kiai pada doli tua. Ringgas do maruni itu. Alai pegawai apa-apa. Dak kiai ngasih untuk gereja, bahkan bulan doli tua nama gereja. Orang yang dulu. Kemarin saya ingatkan tugas seorang laki-laki di tengah-tengah keluarga kepada Dewi. Engkau adalah imam di tengah-tengah keluarga. Imam artinya memantapkan setiap anggota keluarga di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana seorang laki-laki mampu mengajarkan iman kepada keluarganya, sementara dia sendiri pun tidak pernah berhubungan dengan baik dengan Tuhan. Itu menjadi tugas bagimu pada saat ini. Jangan pernah saya mau katakan kepada orang tua, guna menentukan semangat tusi bahwa rumah tangga seolah-olah orang semata regenerasi atau menghasilkan garis keturunan untuk berikutnya. Alat ini menurut tiga PL pagi pahopus yang kamu. Tiga PL boy langsung mengaku huberi pahopuku bicara kusono PL. On jok do bini ini sianangka natoras. Bahkan mungkin bulan natoras mendokong mono sumamuli ko, mono sumarhamulia ko. Na pasti anong do utak namin na selesai maradok pun akan jorma dari portigyo. Anak kita memandang rumah tangga itu sedemikian sederhananya. Tetapi Tuhan mau katakan pada hari ini, sesungguhnya tugas orang tua di dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Kalau Kejadian pasal 2 katakan ayat 18 katakan, karena itu seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dengan kata lain Tuhan mau katakan, pada saat ini kalian harus lepas dari orang tua. Lepas dalam artian bukan bermusuhan, tetapi bagaimana mengutamakan istri atau suami menjadi yang terutama dibandingkan dengan orang tua yang selama ini mengikat kita dengan berbagai ajaran mereka. Sekarang ini tidak ada lagi kata-kata mama atau kata bapak, tetapi sekarang ini adalah kata kita antara suami dan istri. Dan tugas orang tua hanya di dalam dua. Yang pertama adalah mengingatkan mereka, dan yang kedua adalah mendoakan mereka senantiasa agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Bukan lagi memperhubungkan bagaimana mereka nanti kalau tidak punya anak, apakah mereka harus diceraikan atau tidak. Karena banyak rumah tangga Kristen Sonari budak-budak terus sama anak kasih ai perbaiki. Toema dua mabuna asin, dan ada mungkin korban. Dua mah kalau apa mendokon dan sama baik asal lima mengerui makanya aku lagi yang apa mau mati bisa isara seperti isara tidak tahu harus besar dengan mati pikir inatan untuk dibuat nih jalan ada dua alat atau teleponi atau nama. Nah pasti yang ngomong bukan saya katakan kepada kalian firman Tuhan katakan rumah tangga bukan bermasalah regenerasi, tetapi rumah tangga adalah masalah Tuhan yang menjadikan, dan tujuan Tuhan mendirikan rumah tangga adalah karena kenyataannya seorang laki-laki tidak sempurna karena tidak ada perempuan yang akan mendampingi dia. Artinya mau Tuhan katakan orang tua juga harus mengamini pada saat ini keterbatasan seorang laki-laki dan disempurnakan dengan kehadiran seorang perempuan seharusnya mampu memberikan sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan seorang anak di rumah tangga. Tetapi sebaliknya Tuhan juga katakan sesungguhnya seorang perempuan itu haruslah hidup suci, harus penuh dengan kelembutan dan mampu menerima segala sesuatu di dalam takut akan Tuhan. Jadi kalau saya katakan perempuan itu punya derajat yang tinggi karena menyempurnakan laki-laki, tetapi perempuan yang punya derajat tinggi adalah perempuan yang hidup kudus dan perempuan yang memiliki hati yang luar biasa. Baru mampu menerima segala sesuatu dan mendoakan itu. Bagaimana si Maria datang kepada Tuhan dan mengumpulkan semua yang dia dengarkan dari malaikat yang mengatakan ketika dia seorang anak gadis, Tuhan kata engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan berilah nama anak itu Yesus. Lalu dia bukan memperdulikan itu kepada dunia, dia bergumul dan berdoa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya mau katakan selamat menempuh hidup baru sebentar lagi dan selamat menjalani hari-hari di dalam rumah tangga. Kita hanya mendoakan mereka dimanapun mereka berada menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan
Panjaitan. Sementara itu Tuhan akan menerima pemberkatan nikah dari gerejamu. Tuhan Yesus, Engkau yang menjadikan mereka, Engkau yang mempersatukan mereka pada saat ini. Karena itu Tuhan, mari Engkau sempurnakan sukacita kami Tuhan. Ketika kami melihat ke depan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus, kami percaya pada pergumulan yang akan mereka hadapi ketika menjalani hari-hari di rumah tangganya. Tetapi jika Tuhan menjadi dasar rumah tangga mereka, pergumulan apapun itu tidak akan menghancurkan hidup rumah tangga anak-anak ini. Engkau berkati kedua orang tua mereka masing-masing, baik dari keluarga Simomping, baik dari keluarga Panjaitan. Mari Tuhan berkati juga orang tuanya, tambahkan umur yang panjang, agar senantiasa mengajari anak-anak mereka di dalam takut akan Engkau, dan mendoakan rumah tangga anak-anak mereka agar berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Bapa buat sepanjang hari ini. Kami mau serahkan acara demi acara hanya dalam kebenaran pengasihan Tuhan. Berkati kami dan juga berkati seluruh
melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka, serta yang berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu, agar perkawinan mereka senantiasa penuh damai hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara yang bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia berfirman, Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Tuhan Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membaur dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Denny Marconi Sihombing, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Merdayanti Boru Panjaitan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerimanya itu semua dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Merdayanti Boru Panjaitan yang telah dipilih saudara Denny Marconi Sihombing menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Denny Marconi Sihombing menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Oke. Gereja kita tidak memberikan apa-apa, hanya akte pernikahan ini untuk dipakai mengurus akte nikah dari pemerintah. Jadi kalian sudah sah sebagai batang yang baru. Nanti ada ini. Nah, tadi memberikan cincin baru ya. Jadi dimanapun kalian berada, ingat perkataan yang kemarinnya dengan Tuhan kemarin kita bicara, walaupun kita bicara sebentar itu penuh arti ya, didoakan selalu. Jadi dari gereja hanya memberikan akte pernikahan, ingat harus jadi keluarga jemaat yang baik ya, harus rajin ke gereja dimanapun berada. Oke, selamat menempuh hidup baru, Tuhan memberkati. Selamat. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.
Mangaliat hamin laho pabaritahon barita ngauli siya debata. Asaram torobjol mana porsia ku debata ama anak doktor di Perbadia. Bek kamu magot dang naho partusi. Asarapat kita mangaliat ton las di rohaka di bata. Marhidai raja nami dilas mirohanami dinarohamu mangaliat naking madapato kami akka ruas di huriamu senari pero mahame karaja nami madapato kamu na song nomor sopa laos pasato bol dia tu hamu na salhuna pamulan di hurianami. Jadi songoni ma dihamuna bangulan di huria nami. Molotung dope songoni raja nami nabui terbaik nami lamar potong kamuna raja nami de pasaton boleh sitio tio. De pasok buas ni akka bangulan di huria. Antara sitio tio mar horon nami raja nami sedikit masih gompa golang-golang pangarahuna. Molotung dope songoni nabui terpatu bahami la paras rohani hamuna saluna bangulan di huria. De batang pasaton dihinda gudang pasu-pasuna. Baik kamu magot dang hasatan nai ada kita tahu di nadenggan di bagasan TikTok.
Siapa nabuhay sa ito na mengunjungi Bedamang ma kodang mula-mula. Mula tema di suara mi amang permusik nami. Tidak na tua-tua tangan do botohon ujungna jari-jari. Jari-jari i masih kacang jangi. Dihamuna salhu na liat na lolo. Ay dia tumadong. Dia kapakation nami nang dibabayanan nami asa makobs dinalobi manabay dinahumurang diulon nami di bagas sedarion jumulo hami marsadabi asa marsoba hami to kamat teraja inakta soni pada bedamang ma kodak sobebi. Pola tema dihamuna permusik kami asal lihat panggabian lihat ma nang parhorasan pilitani ulau di bagasan sedarion asal takas mengaliat kami di ulau sedarion bedamang ma kodang lihat-lihat dia. doh pasahato na kanauli na renggani tubo na suhu padamang ma kodang marmini ma
si hoping nanong di ko lulelong malulung ko beso ngoni na butra ben nami do naros yan luar ni mo duo ido pena butra ben nami lasma rohani bedem lasma rohani turdimuna hata di situ tua madohoron nami sidiki masih gompa kurang-kurang pangarahuna otik sosaria na butra pasa nami songono pakai hamuna dulu nyana taruh paromenta Tuhan tamat pasti pemberdita budang pasu-pasuna. Jadi marhikai ma alamasing ko sa kami horong mi hula-hula. Pasang kami ma Tuhan muna lain nami amang baru nami kay boto nami partikel